Halo semuanya, perkenalkan saya Gita Tolmolon dari kelas 2 SIP dengan NIM 2357301062. Nah, melalui video ini saya akan membahas tentang pertemuan kedua dari pemrograman mobile, yaitu mengenai Kotlin, bahasa Kotlin, dan aplikasi dan software yang dipakai yaitu Android Studio. Nah, sekilas tentang Kotlin. Kotlin merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan secara open source oleh JetBrains yang didukung oleh Google. Nah, Kotlin sendiri biasanya dipakai untuk pengembangan daripada aplikasi Android atau iOS atau aplikasi backend dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah menampilkan bagaimana tampilan daripada Android Studio tersebut. Selanjutnya kita akan membuat gimana sih cara membuat new package daripada Android Studio ini. Nah, di sini sudah terdapat struktur kelasnya terdapat di proyek ini. Nah, di sini langsung aja di Kotlin Java, diklik. Nah, sebelum kita masuk ke sini, sebelumnya kita akan membuatkan nama project kita apa, yaitu project apps. Saya membuatnya dengan nama project apps. Kemudian pada di sini project ini saya membuat sini Kotlin Java ini di project ini loading. Nah, di sini akan ada pilihan. Setelah kita klik kanan yaitu new, maka kita akan memilih package. Setelah itu, nah di sini kita akan membuatkan nama daripada package kita. Nah, kalau saya buatnya project7_apps ya. Nah, setelah diklik maka akan tampilannya seperti ini, project7apps. Nah, kemudian saya akan membuat second activity yang dimana akan menampilkan daripada activity yang sudah kita buat di sini dengan cara tadi kan udah kita buat nih project7_apps-nya. Kemudian second activity-nya kita klik kanan, new. Nah, di sini kita pilih yang activity. Setelah itu kita pilih yang empty views activity. Kemudian, nah di sini kita rename aja dari main itu ke second activity. Nah, untuk pemilihan source language-nya itu tetap aja Kotlin. Selanjutnya kita finishkan aja. Nah, jadilah seperti ini. Second activity itulah struktur daripada package atau kelas untuk project kita. Nah, selanjutnya udah tadi Android dan iOS. Nah, selanjutnya gimana sih cara penerapan constraint untuk project kita? Nah, kita lanjut ke activity second yang di sini .xml, maka ini otomatis daripada setelah kita create tadi. Nah, di sini teman-teman, saya membuatkan kalkulator ini sebagai main atau judul daripada project saya. Nah, ini dia sedikit ngebruk ya guys. Nah, di sini saya membuatnya kalkulator perhitungan. Tapi yang nampil di sini kalkulator aja. Saya nggak tahu apa yang salah. Selanjutnya, kalau kita tidak mengkonstrainkan daripada palette ini, daripada atribut-atribut ini, maka akan penampilannya default di sebelah sini guys. Nah, kalau kita create satu, nah sini dah. Nah teman-teman, kalau kita buat seperti ini, name-nya itu tidak punya hubungan ke semua sisi yang ada di sini, maka dia akan default berada di sebelah sini. Nah, saya tidak akan mengarahnya karena nanti menunggunya lama karena dari tadi sudah ngebug. Nah, di sini dia kan default di sini guys. Kalau nggak kita konstrainkan. Nah, maka dari itu kita akan mengkonstrainkannya ke semua sisi. Yaitu seperti ini. Ini tinggal kita tarik aja lurus seperti ini. Dan ini akan berada di tengah daripada lempar project kita. Nah, selanjutnya yang tinggi ini kita cukup mengkonstrainkan dia atau menghubungkan dia ke si kalkulator ini. Karena jika kita menghubungkannya ke sini maka terjadi over berlebihan dan akan menimbulkan error atau pemanggilannya itu susah guys. Nah, selanjutnya diameter ini cukup dikonstrainkan ke sini. Nah, itu juga seperti itu. Nah, untuk pengaturan kenapa sih bisa dia full sesuai dengan mobile-nya, tampilan mobile-nya. Nah, saya menggunakan pengaturan yaitu layout-nya itu, lebarnya itu di sini. Di sini. Layout with parent. Nah, maka tampilannya akan full sesuai dengan mobile-nya. Ini bisa diatur juga sesuai ukurannya atau 48 dp atau seberapa gitu, tergantung keinginan penampilan kita. Nah, setelah semua sudah dikonstrainkan atau semua sudah dihubungkan, saya akan membahas sedikit tentang penerapan daripada event listener. Nah, kalau event listener sendiri adalah merupakan mekanisme yang menangani event yang terjadi di aplikasi seperti klik tombol, sembang layar atau perubahan teks. Beberapa jenis listener yang udah kita pelajari pada praktikum yaitu ada set on long listener, set on touch, dan set on focus atau set on click. Itu ada beberapa tindakan atau aksi yang bisa digunakan oleh Sims. Nah, kalau di sini kita langsung aja ke activity. Nah, di sini itu menggunakan set on click listener. Jadi kalau kita klik dia akan memunculkan reaksi guys. Nah, di sini saya menggunakan logika seperti ini.
Nah, kebetulan untuk perhitungan yang saya ambil yaitu volume daripada kerucut. Jadi untuk logikanya yaitu untuk penampungan dari value tinggi itu yaitu daripada si tinggi double ya, yaitu ID dari tinggi. Nah, untuk event listener untuk untuk event listener untuk tombol itu saya menggunakan set on click listener. Nah, di sini saya sudah membuatkan logikanya bagaimana cara penghitungannya. Nah, val tinggi akan ditampung di sini, yaitu akan minta atau strict double or null. Nah, untuk logikanya sendiri, nah ini untuk penampungan dari tinggi, jadi untuk value daripada diameter. Nah, logikanya yaitu jika tinggi tidak sama dengan nol dan diameter tidak sama dengan nol, artinya jika inputan tidak kosong, maka akan mengeksekusi codingan yang di bawahnya. Tapi jika dia kosong atau tidak diinputkan, maka akan mengeksekusi daripada hasil teks yang ini. Hasil teks itu input tidak valid. Nah, kalau jika radius sama dengan diameter per 2, maka volume yaitu 1,0 per 3,0. Inilah logika daripada rumus penghitungan volume daripada kerucut. Nah, pi kali radius kali radius. Nah, ini adalah rumus dari perhitungan volume kerucut, yaitu 1,0 per 3,0 per 3 kali pi kali radius kali tinggi. Nah, untuk settingnya sudah disetting di sini. Nah, untuk hasilnya yaitu volume akan dibuatkan daripada cm kubik. Formatnya itu pound. Inilah logikanya, perhitungannya. Jadi kita akan mencoba runningnya dengan emulator. Nah, inilah yang disebut dengan emulator. Nah, semisal kita kali itu. Nah, semisal kita buat 10, di sini kita buat 7, maka hasilnya yaitu volume sama dengan 128,28 cm kubik. Nah, itu dia tadi cara perhitungan daripada volume kerucut tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang loket. Nah, loket sendiri ini untuk ngedebak daripada aktivitas yang codingan yang udah kita buat, guys. Oh ya, sedikit saya akan menjelaskan bagian penampilannya, yaitu di sini ya sama tadi. Kita bisa mengedit warna background kita langsung di codingan, atau bisa juga kita ubah secara langsung di bagian ini, teman-teman, di bagian atribut ini. Menurut saya memakai ini agak sedikit kadang susah. Ini dia untuk atributnya, langsung aja. Nah, ini akan muncul editan-editannya, yaitu background, warna background, atau yang ini. Nah, ini untuk mengedit layoutnya, yaitu paddingnya, jaraknya saya sudah men-settingnya 32. Teman-teman bisa langsung edit di sini aja kalau mau mengedit tata letaknya. Dan ini untuk previewnya langsung seperti ini, di kanan gitu. Ya kan otomatis berubah di kodiannya. Nah, ini juga banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mengubah tampilan daripada apa kita. Jadi bisa digunakan. Ini juga bisa mengedit teks. Nah, loket sendiri berfungsi untuk ngedebak daripada codingan kita atau aktivitas yang udah kita buat. Biasanya kalau error dia akan menginisiasikan dengan merah, tapi di sini nggak muncul, guys. Atau responsi, jika sudah merespon maka akan muncul di situ. Nah, mungkin saya sudah menjelaskan beberapa fungsi atau fitur daripada Android Studio. Maka saya akan beralih ke perhitungan bangun ruang selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menghitung bangun datar, yaitu persegi panjang, dimana kita akan menentukan panjang, lebar, dan kita akan mengetahui luasnya. Nah, seperti tadi, untuk menginputkan, memasukkan daripada teks view atau edit teks ini, kita tinggal drag and drop saja di sini. Kita bisa editnya dari atribut untuk ukuran atau warnanya, atau juga bisa kita panggil melalui codingan seperti sini, langsung di sini.
Nah, karena tadi saya sudah menjelaskannya, mungkin untuk kita langsung aja ke logikanya, yaitu di second activity. Nah, di sini untuk logikanya adalah seperti ini, yaitu untuk pengambilan value-nya itu panjang, akan disimpan di sini value panjang, value dari panjang, dan di sini juga ada value daripada lebar, akan di request. Nah, untuk event listener-nya yaitu menggunakan ini set on click, dan nanti aksinya adalah di klik. Nah, logikanya adalah jika panjang tidak sama dengan 0 dan lebar tidak sama dengan 0, maka jika inputannya itu tidak kosong, maka akan mengeksekusi daripada value luas sama dengan panjang dikali lebar tadi. Ini akan dipanggil panjang dikali lebar tadi, kemudian akan menghasilkan luas dengan format cm kuadrat. Nah, untuk jika inputan tidak valid atau kosong, maka menghasilkan input tidak valid. Nah, kita langsung running saja. Di sini kita buat 10 misal. Nah, sini kita coba masukkan lebarnya itu kosong atau nggak ada. Nah, dia akan menghasilkan input tidak valid. Nah, tapi jika kita membuatkan sini 15, nah ini dia sudah 150. Itu luas daripada persegi panjang. Nah, saya sudah menjelaskan dari awal itu pengenalan Kotlin sampai penerapan daripada logika untuk logika perhitungan bangun datar dan bangun ruang. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.